Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nur Wahidah dari SD Negeri Paka 2, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Saya calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, beliau adalah fasilitator dan pembimbing praktek saya, yaitu Bapak Jarod Suseno dan Ibu Sri Sumiati. Rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang. Dalam membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Budaya positif terus dilakukan oleh guru dan siswa sehingga visi sekolah akan terwujud. Tujuan aksi nyata: 1. Menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada siswa. 2. Mewujudkan siswa profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi sekolah. 3. Terbentuknya karakter disiplin yang kuat. 4. Menumbuhkan dan membiasakan budaya positif dengan keyakinan kelas. 5. Menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dan posisi kontrol sebagai manajer. Tolak ukur. 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru kelas dan siswa. 2. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Lini masa yang dilakukan. 1. Guru menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya menanamkan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, dan meminta izin untuk mendiminasikan bersama guru di sekolah. 2. Mengadakan rapat bersama guru melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. 4. Guru membimbing siswa dan melakukan kegiatan pembentukan keyakinan kelas. 5. Siswa berpendapat terkait keyakinan kelas yang dibuat. 6. Siswa setuju dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan telah disepakati. 7. Siswa melaksanakan keyakinan kelas dengan konsisten. 8. Guru mendokumentasikan setiap kegiatan. 9. Guru melakukan kolaborasi dan sharing dengan wali kelas dan rekan sejawat berkaitan strategi membangun budaya positif di kelas. 10. Melakukan layanan restitusi. 11. Menerapkan disiplin positif. 12. Mengevaluasi dan refleksi kegiatan tindakan aksi nyata dan rangka membudayakan kebiasaan positif di sekolah. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Dukungan orang tua dalam melaksanakan budaya positif di rumah. Adapun gambaran aksi nyata. Saya melakukan aksi nyata dengan membimbing siswa menyusun keyakinan kelas, karena setiap siswa berhak memberikan pendapatnya masing-masing dan ditulis di kertas yang saya bagikan. Kemudian, keyakinan kelas disepakati oleh siswa dan hasil dari kesepakatan kelas tersebut ditempel di dinding kelas dan dilaksanakan bersama. Saya juga mengimbaskan kepada guru atau teman sejawat di SD Negeri Paka 2 untuk menyusun keyakinan kelas sebagai penerapan budaya positif.
Hasil dari aksi nyata, di sini siswa semakin percaya diri, bertanggung jawab, disiplin, peduli sesama teman dan lingkungan. Di samping itu juga rekan guru lain tergerak dalam menyusun keyakinan kelas. Rencana budaya positif di masa datang. Penyusunan dan pembiasaan keyakinan kelas sebagai budaya positif itu diharapkan dapat direalisasikan dalam kehidupan secara konsisten. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SD Negeri Paka 2 yang saya hormati, hari ini kita akan menyimak bersama presentasi dari Bu Nur Wahida, calon guru penggerak angkatan 7. Beliau akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Mari Bapak Ibu kita ikuti dengan seksama. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru SDN Paka 2. Di sini saya sudah menyelesaikan modul 1.1 sampai 1.3 ini mau masuk ke modul 1.4 yaitu budaya positif. Di sini saya akan mempresentasikan modul ini dengan judul pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan kelas. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Paka 2. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Konsep pertama modul budaya positif yaitu yang pertama membahas dengan perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Yang pertama kita akan mempelajari pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu dirancang untuk berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdefinisi sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu mungkin Bapak Ibu guru tahu apa itu profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Kemarin itu ada 6. Ada 6. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sekolah kita sudah menerapkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, kita setiap pagi sudah mengadakan baca Asmaul Husna, sholat duha, dan sholat zuhur berjamaah. Itu termasuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan biologi.
berlaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan ya. Nilai kebajikan universal dan memiliki apa? Memiliki motivasi intrinsik bukan konstrinsik ya. Ada lagi di sini disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan anak untuk apa? Untuk melakukan sesuatu tanpa dasar ancaman maupun hukuman. Yang selanjutnya ada lagi ini yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Adalah bertahan hidup ya. Manusia bertahan hidup. Terus kasih sayang dan rasa diterima ya. Kesenangan, kebebasan dan penguasaan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Nah, murid merasa disiplin karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi eksternal, motivasi di luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid tadi melakukan disiplin karena apa? Ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi eksternal. Berarti karena dia ingin mendapatkan imbalan, dia melakukan disiplin. Berarti kan ada maunya. Iya. Itu dari luar tapi dia untuk mendapatkan imbalan. Yang pertama tadi takut hukuman, tidak dia melakukan disiplin karena apa? Takut kena hukuman. Nah, yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, murid melakukan disiplin karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi internal ya. Karena dia menyadari dia harus bisa apa? Percaya diri ya. Dia menghargai dirinya sendiri untuk lebih percaya. Itu masuk ke motivasi internal, bukan eksternal ya. Dia masuk ke internal. Yang selanjutnya ada lagi konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal misalnya kita memberi hukuman yang menyakitkan. Menyakitkan misalnya kita menghukum anak kalau dia buat kesalahan kita jemur di yang bendera, nah, suruh lari, nah itu hukuman yang menyakitkan. Anak merasa tidak nyaman. Terus anak tadi merasa takut. Nah, memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Dia ada salah karena takut hukuman tadi, dia sembunyikan kesalahan dia. Terus hari itu sama temannya ya. Murid menjadi rendah diri. Ada lagi yang penghargaan. Kalau kita memberi penghargaan tidak efektif, merusak hubungan sifat iri. Sifat iri gimana? Kalau misalnya dia pintar, dia mendapat hadiah, nah yang lain kan bisa menjadi iri, ya. Sehingga apa? Dia berteman juga, dia nggak pintar, aku pintar. Nah akhirnya dia apa? Pilih-pilih teman, ya. Nah membeda-bedakan teman, makanya dia merusak hubungan sifat iri. Mematikan kreativitas, terus menghukum dengan sistem ranking. Nah, menghukum dengan sistem ranking kalau kita memberi penghargaan, kita beri ranking, nah itu menghukum mereka. Mereka menjadi sombong ya, merampas hak menghargai dirinya ya, merampas hak menghargai dirinya. Dia merasa bisa karena dia merampas harga dirinya sendiri. Ada lagi kalau konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini adalah konsekuensi. Nah, penguatan jangka pendek terus lagi perlu memonitoring berkelanjutan dan stimulus dan respon. Murid bisa menghargai peraturan, mengurangi waktu untuk apa? Untuk merenungi kesalahan. Ini adalah maksud identitas sukses. Ada lagi restitusi. Murid bisa bertanggung jawab. Itu apa? Untuk perilakunya ya. Terus ada lagi fokus pada pemecahan suatu masalah jangka panjang. Murid bisa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, menghormati dirinya dan
tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, ya. Nah, posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi itu ada 5, yaitu penghukum, ya. Sebagai penghukum, misalnya ada sebagai penghukum pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
stiker, slip, catatan, daftar cek. Nah, posisi monitor sendiri itu berasal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Manajer, guru sebagai manajer. Nah, di sini posisi terakhir yaitu manajer. Manajer itu posisi monitor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Nah, jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian frekuensi. Namun dapat juga berkolaborasi dengan murid, ya. Guru mengadakan kolaborasi dengan murid. Baik itu memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer juga akan berkata, apa yang kita yakini? Nanti kembali ke keyakinan kelas. Ya. Apa kamu meyakininya? Nah, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu seorang pertanyaan seorang manajer. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, ya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompok dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek percakapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena apa? Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi, namun perilaku disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah mencapai posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif dan aman. Iya, lingkungan positif dan aman. Yang keenam yaitu adalah keyakinan kelas. Nah, dalam keyakinan kelas ada contoh. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, sekarang kita tanya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Padahal saat mengendarai kendaraan bermotor, nah, kenapa kita menggunakan helm pada saat mengendarai motor? Nah, itu merupakan keyakinan apa peraturan? Yang awal dari motor tadi keyakinan, kalau kita nggak pakai helm, yakin nggak kita pasti akan kena tilang. Nah, itu ya keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu keyakinan atau peraturan? Masuk ke keyakinan, dong. Dari peraturan masuk ke keyakinan. Kalau kita tidak cuci tangan, kita makan, akan ada mungkin kuman atau apa ya? Iya, ada kotoran yang masuk. Terus kalau kita tidak menggunakan masker, akan debu akan masuk ke hidung. Nah, kita yakin, oh nanti digunakan masuk. Nah, itu merupakan keyakinan. Nah, di sini ada kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, guru dan siswa membuat keyakinan kelas. Di sini guru dan siswa berdiskusi tentang peraturan kelas. Yang kedua, merumuskan peraturan tadi menjadi keyakinan. Menempelkan keyakinan kelas. Misalnya menurut peraturan, kita membuat peraturan di kelas. Misalnya tadi kita di sekolah mengadakan apa? Kesepakatan, ya, namanya kesepakatan dan kelas. Nah, jadi antara guru dan siswa mengadakan kesepakatan, ya, untuk meyakinkan keyakinan dalam kelas. Kita diskusikan bersama siswa apa kesepakatan kita dalam kelas. Nah, anak tadi
dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Nah, kita beri sedikit saja agar anak itu mudah mengingatnya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Siswa di kelas harus dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, kita harus melibatkan siswa, guru dan siswa kalau di dalam kelas. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu cara menyelesaikan masalah, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perlu mempunyai alasan. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Misalnya di sini ada anak yang terlambat berangkat ke sekolah. Nah, segitiga restitusi itu berarti kita memanggil si anak tadi. Mengapa? Kita tanya, mengapa dia bisa terlambat? Frekuensi. Namun dapat juga berkolaborasi dengan murid, ya. Guru mengadakan kolaborasi dengan murid. Baik itu memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer juga akan berkata, apa yang kita yakini? Nanti kembali ke keyakinan kelas. Ya. Apa kamu menyakitinya? Nah, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, itu seorang pertanyaan seorang manajer. Jika kamu memperbaiki,
para guru dan siswa mengadakan kesepakatan ya untuk meyakinkan keyakinan dalam kelas. Kita diskusikan bersama siswa apa kesepakatan kita dalam kelas. Nah, anak tadi, seperti saya mau mengerjakan, kita harus mengerjakan PR. Kalau ada PR, berarti sudah kesepakatan, keyakinan tadi tahu. Jadi kita punya kesepakatan kalau ada PR harus mengerjakan. Ya, misalnya nanti setiap hari Jumat memotong buku tadi ada. Berarti setiap hari Jumat buku harus bersih, ada pemeriksaan buku. Nah, itu membuat keyakinan di dalam kelas, meyakinkan anak ya. Lanjut nih, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yaitu pembentukan keyakinan kelas kita harus lebih abstrak dari peraturan, ya. Berupa pernyataan universal, ya. Dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Nah, kita beri sedikit saja agar anak itu mudah mengingatnya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Siswa di kelas harus dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, kita harus melibatkan siswa, guru dan siswa kalau di dalam kelas. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu cara menyelesaikan masalah, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perlu mempunyai alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Misalnya di sini ada anak yang terlambat berangkat ke sekolah. Nah, segitiga restitusi itu berarti kita memanggil si anak tadi. Mengapa? Kita tanya, mengapa dia bisa terlambat? Siap. Demikian Bapak Ibu Guru SD Negeri Bantar 2 telah kita simak bersama presentasi dari Ibu Nur Wahidah tentang budaya positif, yaitu modul 1.4. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sebagai Bapak Ibu Guru, intinya ya kita harus bisa merubah paradigma kita. Jadi menempatkan anak-anak sebagai manajer yang mandiri, kemudian bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan juga bertanggung jawab untuk orang lain. Itu ya Bapak Ibu Guru. Oke, tetap semangat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Hai. Halo. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, kita ice breathing dulu ya. Dengarkan dulu Vida. Nanti kalian bisa gerak tangannya ya. Teman. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi, mari berdoa. Itu ya, bilang ya. Yuk nyanyi bareng-bareng, berdiri. Berdiri semua. Ayo. Nah.
menjaga kebersihan apa ya itu namanya di luar kelas. Nah, lingkungan kelas. Nah, itu aja. Lingkungan sekolah atau lingkungan kelas ya. Menjaga kebersihan lingkungan kelas. Tidak membuang sampah sembarangan ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ada lagi. Nih, yang terakhir. Setiap sekolah harus memakai kaos kaki. Nah, harus pakai kaos kaki. Berpakaian benar ya. Sudah? Sudah? Nah, di sini tadi ada kesepakatan kelas kalian, ya, ungkapkan keyakinan kelas. Supaya kamu yakin, punya keyakinan kelas, ya kelas kamu bisa rapi, bersih, dan bertanggung jawab. Dari kesepakatan 7 kesepakatan kelas kalian ini harus bertanggung jawab. Kalian sendiri harus bertanggung jawab. Ini nanti yang membuat perwakilan ya, Tasya nanti yang membuat, Tasya dan teman-temannya membuat di kertas seperti ini. Nanti kita tempelkan di dinding ya. Kita lihat untuk kesepakatan siapa yang melanggar dan tidak bertanggung jawab ya. Itu untuk melatih kalian supaya bertanggung jawab. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ayo, kalau tidak ada, nanti ini dibuat oleh Rasya dan teman-temannya. Kalau kita tempelkan di kelas kita. Sampai di sini dulu sebelum ibu tutup. Kemana itunya? Sedikit. Perhatikan Bunda. Gerakan nanti ya. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, panjang, pendek. Benar ya? Oke? Betul. 1, 2, 3. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Ayo. Panjang, pendek, panjang, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, 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 pendek. Panjang, pendek, panjang. Nah, tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Ibu Sukapti, Kepala Sekolah SDN Pakah 2, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Kali ini saya akan melakukan testimoni terhadap salah satu guru saya, yaitu Ibu Nur Wahidah, yang menjadi salah satu guru yang mengikuti program guru penggerak Angkatan 7 Kemendikbudristek Republik Indonesia. Dengan keikutsertaan Ibu Nur Wahidah di program guru penggerak, banyak sekali perubahan yang ada pada dirinya. Tidak hanya bermanfaat terhadap dirinya, namun juga berimbas kepada rekan guru di sekolah dan murid-murid di kelas. Dalam pembelajaran yang dilakukan juga sudah sangat bervariasi dan berpihak pada murid. Fleksibel dalam pembelajaran, lebih fokus dalam karakter murid, kreatif, inovatif, dan menyenangkan.
Komunikasi dan kolaborasi semakin meningkat, serta gagasan-gagasan perbaikan untuk kemajuan sekolah juga sudah dilakukan di forum diskusi rapat bersama. Selamat dan semangat Ibu Nur Wahidah. Semoga gerak langkahnya menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu guru lainnya, dan terus belajar dan berkarya demi masa depan anak-anak hebat Indonesia. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alfi Aini, rekan sejawat dari Bu Nur Wahidah, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Menurut saya, sebagai rekan sejawat, Bu Nur Wahidah adalah seorang guru yang sangat kreatif dalam mengajar di kelas maupun dalam berbagi ilmu dengan teman-temannya di kantor. Menurut saya, Bu Nur Wahidah juga guru yang sangat inovatif, terbukti dari beliau sering menge-share video-video pembelajaran baik di YouTube ataupun di aplikasi-aplikasi yang lainnya. Bu Nur Wahidah juga sangat inspiratif ketika beliau mengajar. Beliau mengadakan perubahan-perubahan, kemudian pembaharuan-pembaharuan, apalagi setelah kita menyimak presentasi dari Bu Nur Wahidah beberapa saat lalu, yaitu tentang budaya positif. Dari situ kita banyak belajar, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari presentasi Bu Nur Wahidah kemarin, yang bisa kita terapkan di kelas kami masing-masing. Sehingga dalam proses pembelajaran anak-anak makin senang, kemudian makin bahagia, makin semangat, dan sehingga bisa membawa kemajuan di SD negeri kita Pakah 2. Untuk kedepannya semoga SD kita semakin maju, semakin kreatif. Meskipun SD kita berada di kampung, semoga tidak kalah dengan SD-SD yang lain. Demikian dari saya. Terima kasih Bu Nur Wahidah karena telah menginspirasi kami dengan apa yang sudah beliau sampaikan. Semoga kedepannya bisa semakin sukses, semakin membawa kemajuan di bidang pendidikan untuk negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.